Pemirsa, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI meminta Bea Cukai agar secepatnya memberikan izin pengeluaran barang-barang milik para pekerja migran Indonesia, baik yang prosedural maupun unprosedural. 7 poin utama disampaikan oleh Kepala BP2MI Beni Ramdhani dalam konferensi pers hari ini di kantor BP2MI, termasuk tentang hasil ekstraksi data barang kiriman pekerja migran Indonesia. Berikut pernyataan pers Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. BP2MI telah melayangkan surat kepada Dirjen Bea Cukai nomor yang nanti disebutkan, yaitu B.2066-KA.SU kemudian _P_B-06-5 Surat ini kami layangkan kepada Dirjen Bea Cukai, di mana dalam surat tersebut kami sampaikan perihal yaitu permohonan diskresi pengeluaran barang milik pekerja migran Indonesia. 2. Bahwa BP2MI telah menerima surat balasan dari Ditjen Bea Cukai nomor S-Datar 139-BC-2024 tertanggal 8 Mei 2024 tentang penyelesaian barang kiriman pekerja migran Indonesia dengan lampiran berupa 47.503 baris data nomor CN atau resi pengiriman. Yang kemudian, ketiga, bahwa pada tanggal 14 Mei 2024, BP2MI melalui PLH Sekretaris Utama, dalam hal ini Pak Irjen Pol, Ketua Wardana, telah mengirimkan 2 surat jawaban atas surat tersebut, yaitu surat kepada Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan juga surat kepada Ditjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia perihal tindak lanjut penyelesaian barang kiriman milik pekerja migran Indonesia. 4. Bahwa setelah dilakukan proses ekstraksi data yang kami terima dari Ditjen Bea Cukai, diekstraksi dengan database Cisco P2MI ditemukan sebanyak 13.717 baris data nomor CN _resi pengiriman yang merupakan terdata sebagai pekerja migran Indonesia, artinya 28,88%, dan sebanyak 37.786 baris data nomor CN dan juga resi pengiriman, artinya sebanyak 71,12% tidak berhasil ditemukan di Cisco BP2MI. 5. Bahwa 13.717 baris data nomor CN ataupun resi pengiriman yang berhasil ditemukan oleh BP2MI diyakini merupakan pekerja migran Indonesia yang sesuai dengan pasal 2 ayat 1 huruf A dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2023, di mana tentang ketentuan impor barang pekerja migran Indonesia, mereka memiliki hak untuk mendapatkan relaksasi pajak impor sebesar $1.500. Sehingga sehubungan dengan itu, BP2MI merekomendasikan agar pihak Bea dan Cukai dapat melakukan proses segera mengeluarkan barang-barang kiriman milik pekerja migran Indonesia. Bahwa 33.786 baris data nomor CN atau resi pengiriman yang tidak ditemukan oleh BP2MI di database Cisco P2MI diyakini oleh BP2MI sebagai pekerja migran Indonesia unprosedural, sehingga ini dapat menjadi keputusan yang bisa diambil oleh Ditjen Bea Cukai untuk barang-barang mereka juga segera dikeluarkan karena dianggap telah memenuhi definisi pasal 2 ayat 1 huruf B dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2023 tentang ketentuan impor barang pekerja migran Indonesia yang memiliki hak mendapatkan relaksasi pajak impor sebesar $500. Sehubungan dengan itu, sekali lagi BP2MI merekomendasikan agar Bea Cukai dapat melakukan proses mengeluarkan barang kiriman milik pekerja migran unprosedural. Karena negara memberikan relaksasi tidak hanya untuk PMI yang kategori prosedural, tapi juga unprosedural. 7. Di samping itu bahwa pada hari ini, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, BP2MI menerima data tambahan sebanyak 13.220 data dari pihak Bea Cukai, dan langsung di hari ini juga serta-merta BP2MI melakukan ekstraksi data melalui data Cisco P2MI. Ditemukan
dari 13.220 data CN atau resi pengiriman, ada 1.164 baris data CN atau resi pengiriman yang merupakan pekerja migran Indonesia prosedural atau resmi. Dan selisihnya 12.056 baris data CN atau resi pengiriman tidak ditemukan datanya di Sisco P2MI, namun diyakini mereka adalah PMI unprosedural. Sehubungan dengan hal tersebut, BP2MI merekomendasikan agar pihak Bea Cukai dapat segera melakukan proses mengeluarkan barang-barang yang hingga hari ini masih ada di pelabuhan Tanjung Mas maupun Tanjung Perak. Negara tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang dolim, yang mempersulit, yang semakin menjauhkan rakyat dari cita-cita kemerdekaan dan juga cita-cita kesejahteraan. Jadi saya minta stop, hentikan cara berpikir aparat negara yang selalu mencurigai para pekerja migran Indonesia. Tapi di balik mindsetnya, berikan penghormatan kepada mereka. Ini adalah upaya negara berterima kasih kepada PMI sebagai penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara. 2024, BI telah merilis sumbangan devisa PMI sekarang berada di posisi 227 triliun. Dari 159,6 triliun. Jadi ini ya saatnya momentum kita, negara harus berani berterima kasih kepada rakyatnya, ya bahkan meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya, kemudian tobat nasuha, kembali kepada jalan yang benar dengan memberikan penghargaan pada PMI dengan regulasi yang berpihak, menunjukkan negara hadir dan memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa kami merekomendasikan untuk segera dikeluarkan barang-barang, Bapak Ibu sekalian? Ini harus ada ya momentum yang segera cut off. Jadi barang-barang yang terlanjur tertahan di pelabuhan hingga hari ini, yang puluhan ribu jumlahnya atau juga ratusan ribu dos, ya, yang juga sudah mengalami kerusakan atas makanan-makanan yang dikirim PMI. Ini harus ada keputusan yang cepat, yang diskretif menurut saya dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Karena tertumpuknya barang ini kan tidak lepas dari kekacauan dalam aturan yang kemarin diterbitkan. Saya mengatakan ini kekacauan. Jadi jangan karena kekacauan yang kita buat, yang dibuat oleh negara, rakyat yang dikorbankan. Justru itu menjadi bahan introspeksi negara. Cara minta maaf, cara menebus dosa dengan cara ya udah keluarkan semua barang. Bahwa nanti kita ingin mendisiplinkan PMI dalam hal-hal mengirim barang dengan aturan baru, maka itu adalah langkah-langkah kita ke depan. Berikan edukasi kepada PMI, ya, sosialisasikan aturan yang dibuat, bagaimana mereka paham tata cara mengirim barang, berapa besar, melalui cara apa, ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.